Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu semuanya. Al-Baqarah ayat 29. Wa qala aidan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa yang terbaik amalannya di antara kamu. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 2. Wa qala aidan wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sendiwara, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Al-An'am ayat 32. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bekerja, untuk beribadah, dan untuk berbuat amal saleh lainnya. Kaum muslimin, hidup adalah takdir. Memilih dan mengisi jalan hidup dengan perjuangan dan kompetisi. Karena itu jadilah kompetitor yang baik menurut kehendak Sang Khalik. Topik kita hari ini adalah hidup sebagai kompetisi. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang Maha Alim dan Maha Bijaksana mempunyai planning dan tujuan, sebab tidak ada yang diciptakan oleh Allah tanpa tujuan dan rencana. Seperti Allah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, daratan dan lautan, makhluk hidup, benda mati, makhluk berakal dan makhluk tidak berakal, makhluk fisik dan makhluk gaib dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk bukti kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui dan mempelajari semua ciptaan Allah adalah suatu keniscayaan bagi kita orang yang beriman, agar kita dapat mengolah dan memanfaatkan semua ciptaan Allah itu untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk manusia. Al-Baqarah ayat 29. Dan Allah hendak menguji siapa yang terbaik amalannya daripada hamba-hambanya. Al-Mulk ayat 2. Hidup adalah arena untuk berkompetisi menjadi hamba Allah yang terbaik dan mulia. Sebab kemuliaan seseorang tidak dilihat dari sudut seberapa banyak ilmunya, seberapa besar pengaruh dan kekuasaannya, seberapa tinggi jabatan, seberapa banyak harta kekayaannya, dan seberapa banyak atribut dunia yang dia miliki, melainkan mereka yang dipandang mulia oleh Allah
adalah orang yang takwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Maka dari itu, janganlah kesenangan hidup di dunia ini menjadikan kita tertipu dan terpedaya. Al-Hadid ayat 20. Sehingga kita lalai kepada Allah dan tidak mempersiapkan kehidupan kita yang abadi, yaitu kampung akhirat. Al-Quran menggambarkan hakikat kehidupan dunia ini dalam kita berkompetisi agar kita tidak terlena, tidak terpedaya, dan tidak tertipu dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita lupa kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat nanti. Yang pertama, Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia ini al-la'ibu wal-lahu, permainan dan sendiwara. Kehidupan di dunia ini bagaikan permainan yang mengasihkan dan sendiwara yang membuat kita lalai, lupa, dan terpesona dari tujuan hidup yang hakiki, yaitu kampung akhirat. Karena itu, janganlah pernah menganggap kehidupan di dunia ini sebagai tujuan hidup. Dia adalah ladang bagi kita untuk menanam akhirat kita. Maka tanamlah akhirat kita dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan amal soleh dan kebajikan lainnya. Seperti firman Allah, wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sandiwara, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu memahaminya? Al-An'am ayat 32. Yang kedua, Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia ini al-zinah, yaitu perhiasan. Kehidupan dunia ini adalah aksesoris perhiasan yang semua manusia menyayanginya dan menginginkannya, seperti wanita atau pasangan hidup, keturunan, harta dari jenis emas dan perak, kuda, perhiasan, kendaraan, binatang ternak, sawah ladang, dan lain sebagainya. Semuanya adalah sarana bagi kita dalam beribadah dan bersyukur kepada Allah, bukan sebagai tujuan hidup kita. Seperti firman Allah yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada yang diingininya, yaitu wanita, anak, harta dari jenis emas dan perak, kuda peliharaan, binatang ternak, sawah ladang. Itu semuanya adalah kehidupan dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ali Imran ayat 14. Ketiga, Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia ini adalah al-ghurur, yaitu tipuan. Penggambaran kehidupan dunia dengan al-ghurur karena memang harta, memang apa yang kita punya di dunia ini bisa memperdayakan kita. Seperti pasangan, anak, harta kekayaan, pekerjaan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya dapat menipu dan memperdayakan kita sehingga kita lupa kepada Allah, lupa kepada kampung abadi kita, yaitu akhirat. Karena itu janganlah pernah tertipu dengan kehidupan dunia ini, apalagi kalau kita menggunakan tipuan, menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan kesenangan di dunia ini,
amat sangat rugilah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu atau memperdayakan. Ali Imran ayat 185. Kaum muslimin, yang keempat, Al-Quran menggambarkan kehidupan di dunia ini adalah at-takasur, tempat berbangga-bangga dan bermegah-megah. Kehidupan di dunia ini tempat orang berkompetisi dan berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan, harta kekayaan, pengaruh dan pengikut, pengakuan, penghargaan, dan lain sebagainya, sampai manusia itu masuk ke liang kubur atau ke liang lahat. Karena itu, janganlah atribut-atribut dunia ini membuat kita lupa akan kehidupan akhirat. Jadikanlah semuanya itu yang kita miliki adalah sebagai ladang dan bekal kita di akhirat nanti. Sebab semua kita akan pulang ke kampung akhirat dan perlu bekal, dan bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan berbangga-bangga atau bermegah-megah antara kamu dengan banyaknya harta dan anak. Al-Hadid ayat 20. Kelima, kaum muslimin, adalah al-mata'ul qalil, kesenangan yang sementara dan sebentar. Kehidupan di dunia ini hanya kesenangan yang sebentar, sesaat dan tidak abadi, dan kehidupan di akhiratlah kenikmatan yang sesungguhnya dan abadi. Karena itu, janganlah kita menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai tujuan kita dan melupakan persiapan hidup abadi di akhirat nanti. Nabi melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat seperti halnya memasukkan satu jari ke dalam samudra yang luas, lalu lihatlah apa yang tersisa pada jarinya itu. Kehidupan dunia ini hanya bagaikan tetesan air yang menempel pada jari yang kita celupkan ke dalam air, sedangkan samudra adalah gambaran kehidupan akhirat yang sangat lama dan sangat luar biasa yang tidak terbayangkan oleh kita. Para penghuni dunia ini selalu ingin saling berbangga-bangga dengan kekayaan, kekuasaan, kekuatan, keturunan, kedudukan, dan sebagainya. Mereka ingin menjadi pelopor dalam urusan dunia karena ketidaktahuannya. Sedangkan bagi mereka yang senantiasa waspada dan mengetahui hakikat kehidupan dunia ini, akan menjadikan dunia sebagai jembatan penyeberangan untuk ke akhirat. Dunia bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana yang dapat mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Allah berfirman dalam surat Al-Hud yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, niscaya Allah akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu akan dirugikan dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Jadi janganlah kita mengutamakan
dunia ini sehingga kita lupa akan persiapan akhirat kita. Marilah kita selalu waspada, tidak tertipu dan terpedaya oleh kehidupan di dunia ini, agar kita tidak menyesal atau rugi nanti pada kehidupan di akhirat, yang dimana tidak ada pertolongan lagi, tidak ada kebaikan lagi yang kita tanam kecuali kita memetiknya nanti. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih, mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.